Bawaslu Konsel gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat, salah satunya masyarakat pesisir, dalam rangka mencegah pelanggaran pemilih pada Pilkada Konsel 2020. Dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran pemilih pada pemilihan umum kepala daerah Pilkada Kabupaten Konawe Selatan yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Konawe Selatan terus gencar melakukan sosialisasi pengawasan dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah mewabahnya virus COVID-19. Kali ini, Bawaslu Konsel kembali menyasar masyarakat pesisir yang berada di kecamatan lainnya Kabupaten Konawe Selatan pada hari Sabtu 31 Oktober 2020. Ketua Bawaslu Konsel, Hasni, mengatakan bahwa kegiatan ini sengaja dilaksanakan di wilayah pesisir pantai dalam rangka mensosialisasikan terkait aturan-aturan dari pemilihan kepala daerah itu sendiri kepada masyarakat pesisir. Lanjut Hasni, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diketahui masih banyak masyarakat pesisir yang belum memahami tentang hukuman bagi penerima dan pemberi money politik. Olehnya itu, pihaknya akan terus gencar melakukan sosialisasi kepada daerah-daerah yang terisolir, terutama masyarakat pesisir dan petani. Ya, pelaksanaan kegiatan ini memang kita sengaja ditempatkan di tempat pesisir ya. Tempat pesisir, kenapa? Karena kita mengetahui bahwa daerah-daerah yang terisolir, pesisir ini, mereka-mereka ini belum tahu, belum mengerti bagaimana aturan-aturan dari pemilihan kepala daerah. Nah, yang kita cegah ini adalah bagaimana masyarakat itu mengerti dan tahu aturan-aturan yang ada di perundang-undangan ya, perundangan yang berlaku, terutama kita tahu bahwa amanah Undang-Undang Dasar 1945 itu pasal 28E bahwa kedaulatan rakyat itu ada di tangan rakyat. Nah, inilah yang mendasari kita bahwa kita harus mensosialisasikan aturan-aturan main di dalam pilkada ini sehingga masyarakat itu tidak terlalu banyak mengadakan pelanggaran-pelanggaran terutama karena peserta pemilu dalam hal ini masyarakat pesisir itu adalah objek daripada pelanggaran, di mana mereka juga harus mengetahui bahwa ternyata memberi dan menerima uang atau money politik ini itu adalah sama-sama kena sanksinya, yaitu dipidana dengan 3 tahun penjara. Nah, ternyata betul bahwa mereka itu belum mengetahui, ya pikirannya ya kalau kau kasih saya uang ya saya pilih, ya nanti setelah kami sosialisasi ini ternyata oh begitu ya ada pidananya ya, jadi seperti itu. Jadi saya pikir ini yang lebih kita sosialisasi ke desa-desa, ke kecamatan. Kenapa kita pilih di Desa Lalongbombu ini untuk sosialisasi ini? Karena memang juga paling terbanyak wajib pilih di kecamatan lainnya itu adalah Desa Lalongbombu, dan kita tidak inginkan ada kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Saya kira itu. Selain masyarakat pesisir, ada lagi yang menjadi target Bawaslu sendiri atau bagaimana, Pak? Untuk saat ini karena yang lalu kita sudah laksanakan untuk netralitas semua kecamatan kita laksanakan. Nah, sekarang kita target dulu di daerah-daerah yang terisolir. Ya, dalam hal ini terutama di pesisir atau petani-petani yang ada di Konawe Selatan. Ya, jadi tadi peserta itu adalah dari masyarakat pesisir, masih dalam ini nelayan dan petani. Juga tadi itu ada salah seorang kebetulan dia juga honorer, di samping juga dia sebagai nelayan, makanya diundang seperti itu. Di tempat yang sama, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Konsel, Aliuddin, mengungkapkan bahwa pelaksanaan sosialisasi ini memang harus terus dilaksanakan sehingga masyarakat dapat diedukasi agar tidak melakukan pelanggaran. Lanjutnya, dalam pilkada kali ini juga KPU Konsel berharap agar partisipasi pemilih lebih meningkat dari pemilu dan pilkada sebelumnya yang mencapai 83,5%. Tercatat pada tahun 2015, angka partisipasi pemilih telah menyumbang sebanyak 80%. Sementara pada pemilu tahun 2019 mencapai 83,5%. Untuk melaksanakan tatap muka seperti ini, kita berharap apa yang disampaikan, apa yang kita telah sosialisasikan, masyarakat bisa memahami
bisa memahami baik dari aspek aturan, regulasi maupun terkait dengan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di hari H nanti. Ya. Untuk KPU sendiri berapa target partisipasi pemilih di Untuk tahun KPU 2020? Konawe Selatan di tahun 2015 menyumbang angka partisipasi 80%. Nah, kita berharap karena di pemilu yang kita sudah kerjakan kemarin itu 83,5%. Nah, kita berharap kita bisa pertahankan atau kita bisa melewati angka partisipasi yang kita telah raih sebelumnya. Ya. Untuk jumlah pemilih saat ini, Pak? Jumlah pemilih kita sekarang DPT kita tetapkan itu 203.339 pemilih. Yang tersebar di 632 TPS dan 351 desa 25 kecamatan. Peningkatan pemilih dari tahun 2019 berapa persen, Pak? Dia peningkatan pemilih dari tahun 2000. Kita hanya mengacu pemilih di pemilu ya. Mengacu pemilu 2019 kemarin dia hanya bergeser kurang lebih seribuan. Sementara itu, Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP Konsel Hajarudin mengaku sangat mengapresiasi Bawaslu Konsel yang terus masif melaksanakan sosialisasi jelang Pilkada 9 Desember 2020. Sehingga menurutnya hal tersebut terus perlu didiskusikan apa yang menjadi sebab-sebab terjadinya, melihat upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan terus dilakukan, namun sering banyaknya pelanggaran yang terjadi. Menurut kami sebagai lembaga civil society yang terregistrasi di KPU, bahwa kami membandingkan waktu saya Ketua Panwaslu 2012 ini cukup masif dilakukan oleh Bawaslu dalam melakukan sosialisasi. Kalau saya membandingkan di 2015, tetapi yang kami prihatin masih banyak juga kasus-kasus yang ditangani oleh Bawaslu. Sedangkan pada waktu kami 2012 saya menjawab itu tidak semasif ini, tetapi kasus hanya 2 kami tangani yang berhubungan dengan pejabat ASN. Ini Di tahun 2015 nih, Pak? Cukup banyak. Ini perlu sebenarnya didiskusikan, perlu dibedah. Ada apa masalah ini? Saya tadi bicara dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, ini perlu didiskusikan sehingga pilkada-pilkada yang akan datang itu tidak terjadi seperti ini. Apa masalahnya di sini? Sudah cukup masif dilakukan sosialisasi, tetapi seiring dengan pelanggaran yang dilakukan. Kalau menurut pendapat saya. Pak, ada target sendiri, Pak, di Pilkada tahun 2020 ini bersama dengan penyelenggara bagaimana, Pak? Kalau kami di civil society, 3 lembaga sering komunikasi, kami sebenarnya mendorong penyelenggara pemilu untuk konsel. Di Pilkada 2012 itu kami percontohan. Ya. Kami percontohan dari 7 kabupaten kota. Mudah-mudahan juga ini menjadi percontohan 7 kabupaten kota dan bebas dari PSU dan tanpa PSU dan tanpa gugatan di MK. Karena di waktu kami juga tanpa PSU. Tidak ada PSU dan tidak ada gugatan. Berarti kalau tidak ada gugatan, ada kepuasan dari peserta terhadap kinerja dan kualitas kerja dari penyelenggara. Tapi diprediksi, Pak, untuk di Pilkada tahun 2020 ini berpotensi berjalan aman atau bagaimana, Pak? Kalau kami memandang sampai saat ini ya, karena masih 41 hari lagi penghutang, ya, kami memandang masih kinerja dari penyelenggara masih cukup baik. Menurut kami juga selalu berkomunikasi dengan penyelenggara pemilu agar terus ditingkatkan, ya, tingkatkan dalam hal proses sosialisasinya, dan apabila didapat dugaan pelanggaran ditindaki sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku sehingga ada efek jerah dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Sementara itu, Kepala Desa Lalonggombu, Kecamatan lainnya, Umar Malik, mengaku bahwa pelaksanaan kegiatan ini sangat penting dan positif karena tidak hanya diketahui oleh masyarakat saja, namun pemerintah desa juga dapat mengetahui. Saya kira sebagai pemerintah desa, kegiatan seperti ini memang sangat positif nilainya untuk tidak hanya untuk masyarakat, tapi termasuk juga pemerintah desa, karena sosialisasi tentang pengawasan partisipatif ini memang sangat perlu dilaksanakan karena masyarakat banyak masyarakat yang belum sebetulnya atau sepenuhnya menyadari dan memahami tentang regulasi dan aturan-aturan yang bisa menyebabkan masyarakat itu terjebak pada satu perbuatan melawan hukum, khususnya
berkait dengan penyelenggaraan pemilihan bupati di Konawe Selatan. Tokoh masyarakat pesisir Ruslin mengaku sangat bersyukur dalam pelaksanaan kegiatan ini sehingga masyarakat bisa memahami terkait aturan-aturan pemilihan itu sendiri. Kami sangat bersyukur pada Yang Maha Kuasa karena dari Bawaslu ini telah menetapkan di desa kami di Salonggombu sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi. tempat pengawasan sosialisasi. Itu sangat kami sangat senang dan ikut melaksanakan pemilu ini agar supaya pemilu ini ke depannya agar lebih baik lagi. Harapannya sendiri Pak? Harapan saya sendiri yaitu untuk pemilihan ini agar supaya berjalan dengan lancar, agar supaya hal-hal yang tidak diinginkan jangan terjadi di Desa Lalonggombu khususnya dan secara umum di kecamatan lainnya. Demikian, Afdal, kontributor Lulopedia melaporkan dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Terima kasih sudah menonton video ini. Simak video berita lainnya di www.lulopedia.tv.